Cek. Cek. Halo ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cek. Halo Prambanan. Cek. HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo ya, sini Bang kalau mau gabung. Ya ini saya Abda Syakura. Kali ini udah lama sekali nggak buat konten. Dan ini alhamdulillah udah ada teman-teman semua berlima di sini. Nah, walaupun tadi ada sempat rekaman sebelumnya dan terjatuh HP-nya dan termati malah kita kesimpan. Ulang lagi. Apa sih? Sabar. Ya sih tentang kita sini mau bincang-bincang santai aja. Masih tentang kehidupan itu kan. Kehidupan itu kan banyak warna, bagian sebuah pelangi. Yang itu juga banyak warnanya. Gimana nih, Bang? Ya, dari banyak warna tadi kita jadi gini untuk mewarnai atau diwarnai. Jadi bingung mau ngomong apa ini. Ya, dia sih pada dasarnya. Oh ya, kenalan dulu ya. Oke. Kenalan dulu lah. Oke, saya Abda Syakura dari Samarinda ya. Sudah tahu lah kalian. Makanya ini kan di YouTube saya insyaallah. Ya. Dan ini ada samping saya baju merah Mas Rahmat dari Palu, alumni Gempa Palu ya. Pasti. Iya. Beliau juga pernah ketika itu masih SMA ya. Ya, Ketika gempa kemarin ya. SMA. Iya, saya pas SMA 2018 di sekolah. Bantu di sekolah. Bantu apa? Galang dana. Galang dana bener. Sekolah saya juga galang dana. Alhamdulillah dulu itu dapat sampai puluhan juta. Oh, jadi sumpah. 2018 28 September. sekitar 3 tahunan yang lalu. Udah nggak kerasa. Itu bagaimana sih, Mas? Ketika di sana tuh kamu lagi posisinya lagi apa atau bagaimana? Kebetulan pada waktu itu kan maghrib, saya kebetulan lagi di masjid. Wah, di masjid, alhamdulillah. Masya Allah. Dan di masjid sementara azan, prak goyang, mati lampu itu kan ada menara. Menara saya sholat di kelurahan sebelah, bukan di kelurahan tempat saya kuliah. Itu menara masjidnya bengkok. Tiba-tiba bengkok. Motor saya itu kan di parkiran. Hilang bannya setengah gitu. Kan, tembok parkiran yang ini kan duduk prak. Motor ketundis. Saya lari dulu. Berarti nggak jadi sholat itu? Nggak jadi sholat. Orang nggak ada yang sholat. Orang lari, selamatkan diri. Ada orang yang keluar yang pakaian seadanya kayak gitu. Dan itu ada tsunami-nya juga kan? Ada. Itu bisa diambil hikmahnya kan. Pada waktu itu bisa kita bilang kayak kiamat kecil. Yauma yafiru mar'u min akhihi. Hari dimana dengan saudara-saudara. Orang-orang lari dari saudaranya, wa ummi wa abi dari bapaknya. Jadi memberikan diri sendiri. Sampai nanti mereka sadar itu tengah malam cari anaknya, teriak-teriak, panggil anaknya. Ada yang mau bawa hewan ternaknya lari semua, pokoknya pisah. Berarti malah justru orang itu lebih memikirkan hartanya. Iya, daripada ada sebagian, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya, tapi kan secara tidak langsung dari situ menggambarkan bahwa ada manusia itu yang lebih memikirkan harta ya dibanding sanak saudaranya yang ada. Banyak pelajaran yang diambil dari situ sebenarnya. Kan itu kan sesuatu kejadian itu kan tanda-tanda Allah untuk orang-orang yang berpikir kan. Iya betul, saya la'alakum tatafakkarun. Halo guys. Jadi sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus bisa menggunakan akal pikiran kita untuk membaca tanda-tanda Tuhan itu seperti apa. Tapi lu itu luar biasa banget sampai yang awalnya ada rumah jadi tanah rata gitu. Itu tidak bisa juga kita kaitkan dengan maksiat dan lain sebagainya, tidak bisa karena situasi di Kota Palu itu sebenarnya kan ada lempeng, di situ banyak lempengnya. Banyak lempengan. Tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa saya itu mungkin ada teguran dari Tuhan. Mungkin karena zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat guna. Tidak bisa kita begitu. Cuman hal yang itu tidak bisa kita katakan sepenuhnya. Ada juga yang terjadi karena proses alamiah. Tega banget gitu. Di sana kena bencana, di sini menghujat tuh kena azab itu kan. Gimana gitu letak. Jadi sebenarnya harusnya kita malah justru memunculkan jiwa sosialis ya. Terkadang ketika kita sudah diberi seperti itu malah menjadi orang yang individualis. Dia memikirkan kiri kanan, bahkan saudara sendiri itu dilupakan. Jadi manusia itu pokoknya memang banyak keunikannya ya. Memang banyak warnanya. Banyak warnanya sekali. Nah, ini kemudian sampingnya ada Mas Izul dari Pekalongan.
yang terkenal dengan batiknya. Emang Izul pernah bikin batik nih? Belajar, tapi kalau orang nge-game kenalnya bukan kota batik, kota cheat. Nge-cheat. Jadi kalau teman-teman yang seneng nge-game itu mesti dengar Pekalongan itu ya kota cheater. Wah, berarti suka nge-hack game gitu. Oh, iya. Jangan berlaku salah. curang lah. Tapi sebenarnya pada umumnya semua kota itu pasti ada anak-anak yang suka main curang kalau misalnya dalam hal perduniawian gamers gitu. Pasti. Tapi kan kita juga di sini bukan berarti game itu adalah seutuhnya. Karena terkadang ada orang itu yang lebih mengutamakan kebahagiaannya di dunia dan mengatakan, wah ini zaman saya gitu untuk bahagia. Padahal sebenarnya dari sejak kapanpun itu kita sudah harus bisa menyicil untuk masa depan kita yang kelak nanti pasti kita temui. Walaupun mungkin kita tidak tahu kematian itu kan kapan datang. Mungkin bisa aja setelah ini salah satu dari kita atau meninggal kan bisa aja ya. Wallahu alam. Kalau tabrak HP meninggal. Tabrak HP. Jadi ya intinya kembali ke diri masing-masing semua. Kemudian sampingnya ada Mas Anggi dari Lampung. Ya, dari Lampung. Kalau Lampung ini katanya terkenal dengan kota begal. Ya enggak juga. Jangan-jangan begal juga. Jangan begal juga. Tapi wajahnya nggak menampakkan begal sih. Soalnya kan ya wajah-wajah begal itu yang ngeri-ngeri gitu lah dan punya pegangan biasanya. Pegangan apa? Nah itu pegangan. Bagaimana teman-teman itu percaya nggak sih pada pegangan-pegangan gitu? Katanya ada yang punya harimau lah, ada yang punya singa lah katanya kan. Itu gimana teman? Kalau saya pribadi ya, itu memang ada ilmunya dan memang nyata-nyata ada orangnya gitu. Yang namanya pegangan dalam artian dia tuh berkawan bersekutu. Tapi dibilang bersekutu yang nggak mau sih. Nah, itu kayak ilmu perlindungan diri dengan makhluk gaib itu kayak ya jin lah atau misalnya yang punya misalnya harimau sama penunggunya itu kalau bahasanya itu jin apa itu yang jadi pelindung Butuh hijau. bukan Jin Kodam. Kodam. Jadi kalau keluarganya dulu itu misalnya punya usaha dan itu punya ibaratnya kayak penglaris. Penglaris. Wah, ada juga kan yang Iya itu banyak banget. Di Kalimantan pun tempat saya juga banyak. Ada yang penglarisnya katanya sempak tuh. Iya, jadi sempak itu dicelupin ke kuah Bakso atau soto gitu. Itu katanya penglarisnya gitu. Sempak laki apa sempak cewek? Nah, itu nggak tahu juga. Kalau ada yang gitu. Pokoknya di dapur itu kadang ada restoran tertentu itu kadang dapurnya tidak mau dilihat gitu. Nah itu sebenarnya kadang bisa dijadikan sebuah tanda pertanyaan. Mungkin bisa jadi ada penglarisnya. Ya, jadi ibaratnya gini Bu, kalau dia pakai penglaris seakan-akan tuh nggak percaya sama rezekinya Allah gitu loh. Ya, kita Muslim loh, kita punya Allah yang punya segalanya, yang punya hajat, yang punya semua yang ada di bumi ini. Kenapa nggak minta sama yang punya itu semua gitu loh? Kenapa minta tolong sama jin, sama Mbah Dukun aja nyari duit gitu. Atau itu bagaimana Zul? Kan kadang ada orang itu misalnya hari ini udah makan, tapi keesokan harinya udah khawatir mau makan itu ada yang mengatakan udah termasuk dari syirik kecil ya. Ya. Selalu udah khawatir dengan rezeki yang Allah tetapkan. Itu gimana? Ya karena lagi-lagi cara berpikir hari ini berbeda dengan cara berpikir orang dahulu. Cara berpikir hari ini itu ya lebih sesuatu yang mengedepankan harus ada materinya dulu. Nah itu yang kemudian ya memang harus disimpan, harus dijaga. Yang kemudian ketika besok-besok ini loh untuk persiapan besok. Berbeda halnya zaman dahulu. Kalau zaman dahulu ya berpikirnya yang penting hari ini makan, besok gampang cari lagi, ibarat seekor burung yang keluar dari sarangnya. Kan gitu. Berarti pemikiran zaman modern, zaman generasi Z ini kan berbeda dengan pemikiran zaman yang dahulu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Wah, kan betul. Orang kan kita nggak tahu gitu, apalagi misalnya contohnya tukang gojek misalnya. Kan dia nggak tahu hari ini dapatnya uang seberapa, besoknya seberapa, kan mungkin ada kekhawatiran memang dari. Jadi sebenarnya hal seperti itu suatu hal yang sudah wajar ya, bukan dikatakan menjadi sebuah hal yang syirik gitu. Sebagai bentuk kehati-hatian aja sih. Boleh ya, yang penting jangan sampai berlebihan. Apalagi sampai mengutuk gitu loh. Saya mengutuk atau mengatakan wah Tuhan ini nggak adil gitu kan. Udah menakut-nakuti saya, besok itu takut mau makan mana.
lanjut kenalannya. Sampingnya Anggi itu ada Pamel ya. Misalnya dari Palembang. Tetangga provinsi. Wah, Iya, tetangga. satu Sumatera. Pempek. Ya, terkenal Kopi dengan Tegalu. pempeknya. Udah pernah kan coba makan pempek pedes. Kemarin udah tak bawain. Enak kasih pempek Palembang itu udah tersebar di mana. Saya kemarin ke Bangka Belitung udah nemu juga Pempek. karena masih dekat. Bahkan orang Padang pun itu di seluruh Indonesia ada. Di Palu nggak ada. Mana-mana. Nah, namanya ya nasi Padang. Dimanapun ada nasi Padang. Dan salah satu makanan favorit orang Indonesia adalah nasi Padang. Karena orang Indonesia suka yang minyak-minyak gitu. Nah banyak warna itu. Banyak warna. Iya itu banyak warna. Tapi bukan berarti kita bahas warna-warnanya malah dikira kaum pelangi. Ya. Woi, bukan. Sorry. Karena terkadang tiba-tiba di TikTok gitu ataupun konten-konten lain itu sudah media sosial lain maksudnya sudah lumayan banyak orang-orang kaum pelangi itu di situ. Bahkan kita juga pernah menemukan jurnal ataupun sebuah pegangan para kaum pelangi itu dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi dengan cara penafsiran yang berbeda. Ya, seperti kaum golongan teman kita seperti Syiah, bukan teman kita sih malah jadi ya. Itu kan jadi musuh kita Syiah itu sendiri. Tidak. Salah penafsiran. Karena penafsiran itu terkadang kembali ke perspektif masing-masing, jadi individual. Nah, ini maka kita akan bahas kembali lagi situ terkait hal yang mewarnai ataupun diwarnai. Seperti tadi Mas Rama juga sebelumnya udah ada cerita bagaimana kita tuh menjadi orang yang kencing lari ya. Kencing lari. Mana punya pengalaman buruk. Punya pengalaman buruk, berlaku buruk kepada seorang guru. Namun itu suatu ketika nanti kita akan mendapatkan rasa di mana itu akan ada feedbacknya kembali. Jadi apa pengalaman buruk itu jangan dijadikan sebagai aib. Itu warna kita. Cuman ya harus bisa menerima warna dari orang lain. Artinya apa? Kita tetap pertahankan warna kita. Maksudnya warna kita yang membentuk diri kita itu sebenarnya apa? Cuman jangan lupa gradasi warna itu harus ada karena kita itu sengaja diciptakan berbeda-beda. Karena lihat aja pelangi kan, kita bisa belajar dari pelangi yang kemudian itu banyak warnanya, tapi siapa sih yang nggak suka lihat pelangi itu? Iya. Dengan banyak warna tapi juga walaupun dipandang tetap indah. Bukan hanya tadi juga Mas Izul dengan teori minyak dan air ya. Dan ternyata jikalau bisa digabungkan dengan sabun itu bisa menjadi sebuah kesatuan yang bagus. Dan bahkan kita pun tidak menyadari bahwasanya di setiap makanan yang kita buat pun juga ada seperti hal itu ya Mas Izul ya kan? Iya. Gimana tanggapannya itu? Tapi minyak, sabun sama air tuh nggak boleh kita makan bareng. Iya nggak boleh. Cuman kan katanya Mas Izul dari minyak dan air itu walaupun memang tidak bisa bersatu, tapi juga tetap bisa berjalan dengan baik kalau itu diolah ataupun diproses dengan hal yang baik pula sehingga menjadikan hasil yang baik seperti sayur-sayuran ataupun makanan-makanan lainnya. Jadi di situ juga membutuhkan sebuah proses. Ya, bagaimana itu tentang proses-proses? Kalau apa namanya kayak sabun dulu ya, kita misal kita tahu ada air ya, tidak tahu itu apa, kita posisi haus, nah asal kita langsung minum, nah, kemudian teman kita bilang, wih itu tadi sabun loh, seketika stigma kita langsung apa pengen muntah, otomatis gitu loh. Padahal sebelumnya nyaman-nyaman saja, biasa-biasa aja. Soalnya saya pribadi pernah merasakan. Oh, pernah merasakan pengalamannya. Jadi rasanya tuh dingin ya, dingin ya. enak es ya. Tapi kok licin-licin gimana gitu ya. Nah, pas teman saya bilang, wah saya baru bingung, waduh gimana nih, aman nggak nih? Nah, tapi ada berkaitan dengan itu ada satu prinsip hidup. Prinsip hidup kalau nggak salah prinsip hidup Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Itu saya pernah diceritain sama guru saya waktu SMA, guru bahasa Indonesia itu semuanya tergantung keyakinan. Meskipun itu racun, kalau kita yakin itu tidak membunuh, kita minum itu kita nggak akan mati. Itu tergantung keyakinan. Cuman berbicara tentang prinsip hidup kita harus sebisa mungkin independen sama prinsip kita. Artinya apa? Artinya kita harus bisa berproses dengan proses kita sendiri. Meskipun proses yang kita lakukan itu tidak bernilai apa-apa di mata orang lain, tapi yakin proses yang kita lakukan itu adalah satu proses yang berharga agar nanti kemudian diri kita itu bisa bermanfaat ke depannya, karena proses kita yang jalanin bukan mereka itu. Betul juga. Berarti intinya pada keyakinan diri sendiri. Kalau kita udah berkeyakinan prinsip kita adalah A, maka ya kita jalanin ada
adalah A. Tapi bukan berarti dengan adanya prinsip itu yang A itu pun tidak boleh mencampurkan ataupun menjadikan sebuah satu kata yang tidak hanya terdiri dari huruf A, ada B, ada C, dan D, itu menjadi sebuah kesatuan yang akan lebih baik. Atau bagaimana Mas itu tanggapannya? Ya sebenarnya hidup memang harus berdiri tegak di atas prinsipnya, jangan sampai hidup kayak di atas daun talas yang terombang-ambing. Nah, karena ibarat apa namanya, ketika kita punya prinsip, mau ditaruh dimanapun, kita akan tetap punya identitas. Karena prinsip itu menjadi sebuah identitas yang kita kenalkan kepada orang halayak gitu. Tanpa identitas kita menjadi apa namanya bunglon jadinya, dan itu malah menjadi repot. Oh, berarti kayak menjadi orang yang terwarnai. Seperti bunglon, misalnya dia lagi di tempat yang putih, maka otomatis menjadi putih. Berarti jangan sampai kita seperti hal itu. Kalau bisa bukan mewarnai ataupun diwarnai. Ya nggak masalah, semisal kita diwarnai sesuatu yang baik. Nah, semisal posisinya yang tidak baik kan itu repot. Makanya aku bilang repot itu di situnya. Karena kita telah kehilangan jati diri, jadi mudah terwarnai dengan hal-hal yang itu bisa menambah tadi jati diri sudah hilang, dimusnahkan lagi. Terkait itu aku ada dengar filosofi menjadi ikan di tengah laut yang asin tapi tidak ikut asin. Itu sulit sih memang. Oh iya, betul banget ya. Menjadi ikan di tengah laut yang asin tapi tidak menjadi ikan yang asin. Nah itu kecuali dia dijadi gereh. Nah digereh, ya betul. Dibuat jadi ikan asin. Nah itu baru jadi asin. Tapi ketika dia hidup tidak menjadi asin. Tidak menjadi asin. Itu suatu tantangan yang sangat berat sih. Kalau kita udah berada di dalam lingkaran seperti yang kita contoh juga, bisa banyak perkataan yang papan tulis yang putih akan ternodai dengan satu titik hitam. Berarti sebenarnya semua itu ada berkebalikannya ya. Kan ada yang mengatakan tadi, Mas Anggi bilang bahwasanya lautan yang asin itu pun tidak mengubah ikan itu menjadi asin. Berarti kan misalnya maksud dari lautan yang asin itu adalah suatu hal yang buruk gitu. Belum tentu juga bisa mengubah orang yang di situ baik ketika berada di lingkungan yang buruk. Dan berbalik juga ketika dengan filosofi yang papan tulis itu, yang dimana maksudnya si papan tulis itu putih bersih adalah lingkungannya baik, maka apabila dia ada satu titik tengah itu adalah maksudnya orang yang buruk itu juga belum tentu malah menjadi orang yang baik. Berarti itu maka terjadi pula yang namanya prinsip hidup tadi itu ya, kata Mas Rahmat, kita juga memang harus memiliki warna, tapi juga harus bisa menggradasikan warna-warna tersebut dengan warna-warna lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya, lebih maju ke depannya, tanpa ada harus selalu berpegangan dengan apa yang ada. Dan kita kadang berpikir juga tentang kita hidup, saya pantas nggak hidup. Tapi menurutku ini adalah hal yang hal yang harus kita pahami, bahwasanya hidup itu bukan tentang pantas atau tidaknya, tapi hidup itu tentang bagaimana, tentang mau atau tidaknya kita berproses, bukan tentang saya pantas nggak hidup. Karena kebanyakan orang seperti itu, hingga kemudian banyak orang yang gantung diri, banyak orang yang depresi karena dia beranggapan bahwasanya dia itu, untuk apa saya hidup, pantas nggak saya hidup di dunia ini, hanya untuk menyusahkan orang lain. Sebenarnya tidak, itu tergantung bagaimana kita berproses untuk hidup. Sama aja kayak meme-meme sekarang itu kan, anak-anak baru lahir terus dibuat meme welcome to dunia yang bunyi banyak tipu-tipunya dan lain sebagainya. Welcome back to dunia tipu-tipu. Sebenarnya bukan dunia yang tipu-tipu, orangnya yang tipu. Jadi sebenarnya sih semua hal tatanan yang ada di dunia itu, bahkan Sunda Empire itu pun juga yang menentukan adalah subjektivitas itu sendiri, bukan objektivitas. Karena objek itu dapat bergerak apabila ada subjektivitas yang baik dan benar. Betul kan? Oh ya Bu, bicara kita diwarnai atau tidak diwarnai, saya pernah dengar kamu di curhatnya itu ya. Jadi kita berteman itu seperti misal kalau berteman dengan minyak wangi, kita dapat wanginya. Saya pernah dengar dulu cerita tentang itu. Nah di situ, yang kalau kita dekat sama yang kumpul-kumpul itu pandai besi. Nah kita dapat bau keringatnya, kalau enggak ya kena percikan apinya. Nah di situ juga berarti ada dua kemungkinan. Ketika kita bisa memegang prinsip itu dengan baik, kita tidak ikut terwarnai. Kita masih memiliki warna kita. Tapi kalau kita
mengikuti warna itu, nah kita bisa menjadi bagian dari mereka, dan itu mempengaruhi lingkungan. Nah, jadi penjual minyak wangi sama pandai besi ini kan lingkungan. Betul. Jadi faktor eksternal yang bisa merubah atau mewarnai kita. Tapi kita juga harus punya warna itu sendiri gitu. Ya apa dalam berkegiatan, dalam berkehidupan sehari-hari kan kita selaku umat Islam kan ya pegangannya itu Al-Quran. Dan tadi kemarin kan ada yang pengilmuan Islam, salah satunya objektifikasi, yang mana kemudian menjadikan apa namanya Budaya, misalnya budaya. ilmu apa namanya keislaman itu kita sampaikan, tapi misalnya kita menyebutkan hadis, menyampaikan hadis, cuman kita tidak menyebutkan itu dari hadis otomatis. A few moments later. Sebelumnya ada gangguan. Pada dia tadi apa, Mat? Pengilmuan Islam yang objektifikasi gitu ya, Zul. Artinya sebagaimana seperti kita menyampaikan satu hadis. His name is John C. Tapi kita menyampaikan di hal yang banyak. Otomatis kita kan multikultural, banyak kultur. Otomatis kita menyampaikan sesuatu dia, tapi itu misalnya hadis, cuma kita tidak mengatakan itu hadis. Kita sampaikan itu agar semua orang terima dengan apa yang kita sampaikan. Agar apa kita mewarnai, tapi warna yang kita berikan itu mudah diterima oleh orang lain. Sehingga pun warna itu pun juga harus mencari warna yang dapat diterima orang lain ketika ingin mewarnai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, banyak juga orang yang melihat satu warna itu tidak suka dengan warna yang ada. Contoh pengilmuan Islam yang objektifikasi ya. Karena Islam itu mencintai yang namanya kesucian, mencintai kebersihan, itu apa namanya tidak disampaikan dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi disampaikan dengan bahasa yang mudah diterima oleh khalayak, yang itu muatan ataupun nilai-nilainya itu sangat Islami, dan semua orang juga senang dengan kebersihan itu sendiri. Itu adalah salah satu bentuk contoh dari objektifikasi dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Karena salah satu cara mewarnai orang yang berbeda-beda seperti itu. Jadi intinya memang objek itu dapat bisa berubah-ubah sesuai dengan subjek yang mengaturnya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Menurut Pamel gimana, Pamel? Iya, dari tadi Pamel dia aja. Gimana? Kalau untuk masalah mewarnai ataupun diwarnai dalam hidup ya, dalam hidup itu memang dari kecil sampai sekarang pun hidup itu harus penuh warna gitu. Apalagi Who's that Pokemon? saya semenjak kuliah ya, semenjak apalagi di Sobron ya. Nah, kan kita itu satu angkatan itu berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, itu kan otomatis apa namanya sikapnya itu kan berbeda-beda. Misalnya orang Sumatera yang terkenal keras, misalnya orang Jawa yang terkenal lemah lembutnya dan sebagainya. Jadi dalam hal pertemanan gitu perlu memang setiap orang itu ada yang A, ada yang B. Jadi dalam pertemanan kita juga mempunyai warnanya masing-masing, sehingga masing-masing. Iya. Dan juga dari setiap warna yang berbeda itu juga kita mengambil apa yang namanya sudut pandang yang berbeda juga setiap teman itu. Jadi nggak hanya misalnya selama SMA kita mengenal lingkungan kita yang begini-begini saja, tapi semenjak di sini gitu ya, ketika kita mengenal orangnya seperti ini, akan tetapi kita itu melihat dari sisi yang lain gitu. Ternyata ada baik, ada buruknya gitu. Langsung aja dah closing statement dari Mas Pamel. Jadilah orang yang mewarnai diri sendiri maupun orang lain gitu. Intinya itu. Iya. Memasangnya gimana nih? Intinya jalanilah hidupmu dengan penuh keikhlasan gitu. Masya Allah. Jadi kan mau diwarnai ataupun tidak diwarnai, Pasti dia tetap merela gitu. Maksudnya nggak tertekan, jadi menikmati hidup juga. Gitu. Saya juga pernah dengar itu bilang kalau misalnya orang ada yang bekerja dengan keikhlasan, ketika dia butuh itu pasti ada aja yang datang itu dari jalannya tidak disangka-sangka. Berbeda dengan orang yang
bekerja itu dengan paksaan ataupun suruhan dan lain sebagainya, pasti ketika dia ingin suatu hal itu maka akan juga susah mendapatkan hal tersebut, berbeda dengan orang yang ikhlas tersebut. Jadi pada intinya Mas bilang harus bersifat menjadi orang yang ikhlas. Masya Allah. Ya, kalau untuk Mas Izul gimana? Ya sebelum jauh diwarnai ataupun mewarnai ya, kesimpulan yang paling utama adalah bagaimana kita mengenali diri sendiri. Karena pada posisinya ketika kita mengenali diri sendiri, misal kita tidak pintar dalam mewarnai, kita selalu diwarnai. Nah, ketika kita mengenali diri sendiri dengan seperti itu, ya kita akan mencari lingkungan yang itu kita diwarnai dengan sebaik mungkin. Tidak asal kemudian mencari lingkungan asal-asalan, sehingga bisa saja ketika jatuh dalam lingkungan yang tidak baik itu akan menjadi kita terwarnai yang tidak baik. Nah, ketika kita mengenali diri sendiri untuk kemudian mewarnai, nah kita bisa memaksimalkan mewarnai seluas-luasnya, sebermanfaat mungkin. Kira-kira seperti itu. Sama juga tadi yang ada kita sebut-sebut sebenarnya tentang orang yang suka berteori dengan orang yang suka praktek. Jadi pada intinya keduanya itu saling harus ada kerjasama, teamwork di dalamnya. Karena orang yang berteori pun juga tidak dapat bisa berjalan ketika dia selalu berteori dan tidak mau beramal. Betul, bekerjakan. Begitu juga dengan orang yang suka bekerja ataupun berpraktik tapi tanpa ada teori, maka dia akan bekerja dengan apa adanya, hampa. Jadi keduanya harus saling ada dalam kesinambungan, keterhubungannya, dan bahkan sebisa mungkin kalau itu pun juga bisa terangkut dalam hidup kita gitu. Jadi dalam hidup kita pribadi sendiri itu ada dua hal tersebut. Jadi kita juga bisa berteori dan juga bisa untuk diandalkan orang yang bisa mengerjakan suatu hal seperti itu. Lalu bagaimana untuk Mas Rahman? Banyak orang bilang hidup itu pilihan. Tapi saya menganggap itu hidup bukan pilihan karena kita pasti mati. Kita nggak mungkin memilih hidup sedangkan Tuhan mentakdirkan kita untuk mati. Jadi intinya berproseslah, karena hidup itu tentang proses, bukan tentang pantas atau tidaknya. Proses yang kau lalui adalah jalan yang terbaik untukmu gitu. Jadi intinya adalah proses di situ. Kita dapat menilai seseorang itu sebenarnya dari proses. Berbeda dengan, sama juga halnya ketika kita menjadi seorang guru, melihat anak didik siswa kita, ya bukan berarti menjadi penilaian utama anak itu dapat naik kelas ataupun lulus itu hanya dilihat dari akhir ujian dia gitu, ujian nasional ataupun ujian akhir semester. Maka justru penilaian yang paling bagus itu dilihat adalah bagaimana dia berproses ketika di kelas. Ya, apakah dia seorang yang malas atau tidur-tiduran, ataupun yang memang sungguh-sungguh walaupun memang kemampuannya tidak mencapai kemampuan inti yang dimaksud dengan gurunya gitu, sehingga dia hanya menjadi seorang yang biasa-biasa saja walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi pada intinya adalah sebuah proses gitu. Jangan pernah mau mengikut campuri proses orang lain. Nah, betul banget ya. Tapi terkadang orang lain itu juga membutuhkan bantuan orang lain ketika ingin berproses, ya, tapi artinya ikut campur dalam proses online ini menghujat prosesnya seperti ini. Merosting lagi ya. Nyinyir tanpa solusi itu sangat tidak pantas. Berarti sebenarnya kita boleh nyinyirin orang, tapi juga harus sebenarnya juga memperhatikan orang tersebut gitu kan. Bukan hanya untuk merosting, menjatuhkan kritis dan solutif. Betul sekali. Ya, kalau di tulisan itu ada terima kritik dan saran, bukan terima kritik aja, tapi juga terima saran gitu. Yes. Maka ketika kita ingin mengkritik suatu perilaku atau seseorang, juga harus memiliki sebuah solusi ataupun saran untuk bagaimana dia lebih kedepannya maju. Kalau saya pribadi sendiri sih, kalau terkait hal itu memang semua itu banyak pilihannya. Dan juga tadi Mas Izul bilang kita tuh bisa terombang-ambing seperti daun talas itu. Sama halnya dengan firman Allah itu juga ada dalam surat apa ya? Ya, kita tuh bisa menjadi buih di lautan atau malah yanfa atau bermanfaat. Bagaimana juga khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang dapat berguna dengan orang-orang lainnya. Jadi kita itu mau menjadi yang buih-buih di lautan, yang hanya ombak itu mau ombak itu mau mundur mau maju ya dia ikut aja gitu. Bukan, sedangkan kita yanfa itu kan berarti bisa mewarnai ataupun diwarnai juga bisa. Jadi sesuai dengan kedudukan kita juga sih.
Jadi kalau kedudukan kita berada yang di bawah, maka kita juga ya harus nurut-nurut aja dengan yang atas. Tapi juga bukan berarti nurut-nurut ya harus ngikutin terus ya, nggak boleh juga. Jadi pada intinya semua itu adalah sebuah pilihan tadi. Walaupun memang kehidupan itu bukanlah pilihan tetap, tapi juga bisa digradasi dengan hal-hal lain. Jadi kita tetaplah memiliki sebuah satu warna atau satu huruf, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan warna lain maupun huruf-huruf lainnya. Mungkin itu. Ada lagi tambahan? Sudah. Ya clear sudah. Mungkin saja dari kami, kurang lebih yang maaf ada salah kata, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Yuk Cerita.